Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah namanya, kita akan bersatu dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Meita. Mari kita akan satukan hati kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami di pagi hari ini. Oleh karena perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Perbuatan-Mu yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, bersama-sama kami boleh datang di tempat ini Bapa. Kami ingin bertemu secara pribadi dengan Engkau Yesus. Kami ingin menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan ya Bapa. Betapa bangga kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang hidup, Allah yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Di pagi hari ini Yesus, kami menyerahkan ibadah yang sebentar akan kami laksanakan Bapa. Setiap pelayan yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini, kami percaya Engkau sudah memperlengkapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru ya Bapa, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang diberkati. Istimewa pelayanan kami boleh menyukakan Engkau. Di dalamnya hanya nama-Mu saja yang layak untuk ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara tercinta kami Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang Engkau kasihi Bapa. Para pemimpin yang ada kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, akal budi Bapa Engkau berikan kepada para pemimpin kami Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa ini mempunyai hati yang hormat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini sekali lagi, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan acara ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menaikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri.
Raja. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau hadir dan bertata dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya siap memuji Tuhan, katakan Shalom Bapak dan Saudara. Yang bersuka kita pada pagi hari ini boleh berikan senyum terbaik kepada sebelah kanan kirinya. Haleluya. Sebab tidak ada satupun yang dapat kita khawatirkan, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Janjinya tidak akan berubah dari dulu. kemenangan yang kekal. Haleluya.
adalah umat yang pemenang. Haleluya. Sebab itu Tuhan menjadikan setiap hari-hari yang terbaik. Maka tidak ada satupun alasan untuk kita bersungut-sungut dan menyalahkan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirautkan, walau jiwa
Yesus adalah Tuhan yang besar. Dia sudah berjanji untuk memberikan kita sebuah kemenangan yang kekal. Maka tugas kita hanyalah percaya kepada-Nya. karena kami yakin dan percaya Engkau adalah pribadi yang memberikan kemenangan itu kepada kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkenan atas setiap persembahan kami ya Bapa.
Dan biarlah kini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Biarlah kiranya melalui perenungan kami pada pagi hari ini kami lebih mengenal Engkau, mengerti isi hati-Mu, dan kami boleh menjadi pribadi yang Engkau banggakan Bapak. Terima kasih, berkati jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya hanya kuasa-Mu yang berkuasa atas kami di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapak, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Yes. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini sedang berbahagia? Aku sedih Mas. Apakah ada yang datang ibadah hari ini, pagi hari ini dengan beban berat? Ada. Apakah ada yang datang dengan, aku enggak ada beban, puji Tuhan, ada? Amin. Biarlah kiranya beban berat itu boleh kita bawa kepada Tuhan, dan pulang dari sini kita mendapat ketenangan, kita mendapatkan jalan keluar, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Bapak Saudara, mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih ada di tempat ini, nggih. Saya udah agak lama tidak berbicara di tempat ini, dan mengucap syukur kalau masih ada kesempatan. Bukan karena kebetulan pastinya ya, tapi semua karena anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang punya tokoh kebanggaan, seseorang yang sangat-sangat dibangga-banggakan. Punya? Punya. Biasanya siapa? Ditakoni duwe apa ora? Duwe. Giliran ditakoni sapa? Meneng ae. Piye toh? Kira-kira siapa sih yang Bapak Ibu Saudara banggakan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Karena ada di sini orang itu yang biasanya membanggakan apa? Satu, kedudukan. Yang kedua, pendidikan. Ya toh? Selanjutnya, saya membanggakan anggota keluarga saya. Apakah itu salah? Tidak. Nah, selanjutnya, kenapa kok Bapak Ibu Saudara atau kita membanggakan orang tersebut? Kalau kita bangga kepada orang lain nih, kenapa sih kok kita bangga sama orang tersebut? Aku bangga atau aku seneng karena dia itu pribadi yang baik Mas. Aku membanggakan seseorang karena dia itu orangnya baik. Oke, tidak salah. Selanjutnya, saya bangga sama dia karena banyak prestasinya. Tidak salah. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang biasanya ada enggak ya? Nah, Bapak Saudara kan tadi saya tanya, adakah pribadi yang Bapak Saudara banggakan? Ada. Pertanyaan terakhir pagi hari ini sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adakah orang yang membanggakan Bapak Ibu Saudara saat ini? Ada atau tidak? Loh, enggak pernah tanya Mas. Aku rata takon Mas. Apakah ada pribadi yang membanggakan kita? Kan kalau pertanyaan yang pertama tadi, apakah Bapak Ibu Saudara punya tokoh kebanggaan, pribadi kebanggaan? Katanya punya. Kalau orang lain yang membanggakan Bapak Ibu Saudara, apakah ada? Mungkin ya. Mungkin ada Mas, mungkin. Tapi aku dewe ora ngerti sapa, soalnya aku tidak pernah bertanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Walaupun manusia kadang tidak membanggakan kita, karena manusia kan punya standar Bapak Ibu ya. Aku membanggakan seseorang itu seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia punya pencapaian, punya jabatan, pendidikannya tinggi,
apalah segala macam, saya baru membanggakan dia. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bahwa tidak semua yang dilihat manusia itu selalu benar. Tema firman Tuhan atau renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi pribadi kebanggaan Allah. Kita akan baca di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kolose pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Menjadi pribadi kebanggaan Allah. Nah, biasanya sejak kecil kita itu ditanamkan secara langsung maupun secara tidak langsung, kita ini dituntut untuk menjadi orang atau pribadi yang bisa membanggakan orang lain. Secara langsung dan secara tidak langsung. Kita dituntut menjadi kebanggaan bagi orang lain, Bapak Ibu. Kok bisa, Mas? Nah, Bapak Ibu di sini rata-rata sudah punya anak ya. Sudah punya anak, terus pasti anaknya itu pengennya diperkenalkan atau diajarkan dengan hobi atau kesukaan orang tuanya sih. Oke, contohnya Bapak Ibu, waktu beberapa bulan yang lalu ketika istri saya masih hamil belum melahirkan itu, Om Makok itu sudah ngomong, sok mben, aku lek duwe putu yang pertama, ini masih di dalam kandungan loh ya, belum keluar ya. Mama sudah bilang gini, sok mben lek anakmu lahir siji, tak lesne nyanyi. Padahal lahir aja belum ya, tapi sudah ada planning ke depan. Yang kedua, kudu iso main musik. Jadi sejak dalam kandungan, CV itu sudah dituntut untuk menjadi pribadi yang membanggakan. Yang pertama membanggakan omane dhisik. Padahal saya sebagai papinya, saya tuh belum punya angan-angan Bapak Ibu. Soalnya anakku kudu iso nyanyi, kudu iso main musik, saya tuh belum. Tapi omanya itu sudah punya pikiran yang demikian. Nah, coba diingat lagi, aku pernah enggak punya mimpi atau punya rancangan masa depan untuk anak saya, untuk cucu saya? Pernah? Mas, aku belum punya anak karena belum menikah, yondang nikah. Yang sudah waktunya jangan ditunggu-tunggu. Yes? Nah, terus setelah anak itu sudah mulai bertumbuh, waktunya masuk sekolah. SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, dimasukkan ke dalam bimbingan privat, les belajar. Sudah dari pagi sekolah, pagi sampai siang, kalau di SD 1 itu dari jam 7 sampai jam 2, saya pernah tanya, kamu pulang sekolah biasanya ngapain? Masih les, Pak. Ya toh? Secara non-akademik, kita dituntut untuk membanggakan orang lain. Pak, aku bangga loh anakku bisa nyanyi. Satu. Aku bangga kalau anakku, kalau si dia tuh bisa main musik. Yang selanjutnya, aku bangga kalau dia nilainya bagus. Secara langsung dan secara tidak langsung, kita dituntut untuk menjadi kebanggaan bagi orang lain. Yang pertama mesti orang tua dulu. Selanjutnya, di tempat pekerjaan pun biasanya kita juga dituntut untuk membanggakan yang namanya bos. Entah itu bos yang ada di atas kita langsung atau bos yang ada di atas-atasnya lagi, kita dituntut untuk menyenangkan atau membanggakan mereka. Bagaimana caranya? Bekerja keras. Buat apa bekerja keras? Nanti kan yang berhasil juga yang atasan-atasan.
Jangan punya pola pikir seperti itu nggih Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tapi kembali lagi, kita dituntut untuk membanggakan orang lain. Dan terkadang kita lupa kalau ada satu pribadi juga yang selalu senantiasa membanggakan kita. Dia adalah Allah, Yesus Kristus. Kita juga harus membanggakan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau orang tua tadi kita banggakan orang tua, kenapa? Oh, karena orang tua yang sudah merawat dari kecil, yang sudah melahirkan. Tetapi berbeda, Allah ini yang memberikan kita kehidupan, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, yang memang sudah sewajarnya dan sepantasnya kalau kita membanggakan Allah saat ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar menjadi pribadi kebanggaan Allah. Kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan Timotius ketika mereka berada di dalam penjara di Roma. Nah, kita belajar nih dari awal dulu. Kitab Kolose ini ditulis kepada jemaat Kolose ketika Paulus di penjara. Paulus di penjara aja dia masih bisa menuliskan surat yang menguatkan jemaat di Kolose. Bukan cuma menguatkan, tetapi kitab ini juga mengingatkan kepada mereka bahwa ajaran-ajaran sesat yang saat itu sudah mulai merambah di antara jemaat Kolose itu bukan berasal dari Allah. Isi ajarannya apa sih Mas? Isi ajarannya itu yaitu menggantikan atau merendahkan posisi Tuhan Yesus hanya sebagai perantara. Oh, Tuhan Yesus itu hanya sebagai perantara supaya kita bisa datang kepada Allah-Allah yang lain. Itu ajaran-ajaran yang saat itu ada di Kolose. Makanya kitab Kolose ini dituliskan di ayat yang ke-9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengar tentang kabar apa? Kabar tentang pengajaran sesat ini, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Karena Paulus sudah mendengar kabar bahwa jemaat di Kolose ini sudah mulai melenceng. Mereka tidak lagi jalan di jalannya Tuhan. Sudah ada ajaran-ajaran sesat. Maka dari itu Paulus pengen jemaat di Kolose ini balik lagi. Ini loh jalan yang benar. Ini loh jalan yang seharusnya kamu jalani. Jangan berbelok ke kanan ataupun berbelok ke kiri. Kenapa? Karena kalau berbelok ke kanan ataupun ke kiri, nanti kamu tidak akan sampai. Next, Kak. Nah ini tadi Bapak Ibu, hal yang membanggakan manusia itu apa sih? Yang pertama pastinya nilai baik. Kalau yang masih sekolah, punya ranking di kelas, jadi juara, atau punya pekerjaan yang baik. Pasti dibangga-banggakan sama orang yang ada di sekitar kita. Tapi berbeda dengan Allah. Allah itu tidak memandang kita dari luarnya saja. Dari luar kelihatannya bagus. Tapi apakah itu yang membuat Allah bangga? Tidak. Nah, poin yang pertama, next. Pribadi yang membuat Allah bangga yaitu satu, pribadi atau orang yang punya hati yang benar. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Bisa minta tolong dibacakan nggih? 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ayat bagian yang terakhir. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, coba sekarang Bapak Ibu dilihat saudara seiman yang ada di kanan dan di kirinya. Dilihat.
Sudah? Sudah dilihat? Secara manusia, secara pemandangannya Bapak Ibu Saudara, apakah pribadi yang ada di sebelah Bapak Ibu Saudara itu orangnya baik? Baik tenanan apa baik karena terpaksa ditanya? Sakjane aku nek sampinge iki ya piye, tapi mergo ditanya dari depan ya ngomong baik aja lah, enggak apa-apa. Apa yang dilihat baik oleh manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah, karena Allah mampu melihat sampai kedalaman hati. Nah, dalam kitab 1 Samuel ini dikisahkan Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu saudara nanti baca, setelah Saul jatuh ke dalam dosa, dosanya apa? Yang pertama, Saul itu enggak taat, disuruh menunggu sampai Samuel datang untuk memberikan persembahan, dia malah mempersembahkan korban sendiri, tidak taat. Nah, akhirnya si Samuel ini galau. Dia bilang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan terus ini bagaimana Tuhan? Galau lah Samuel. Akhirnya Tuhan menjawab Samuel, Samuel, aku sudah memilih orang, menetapkan dia untuk menjadi pengganti Saul. Orangnya mana Tuhan? Kamu pergi yo. Kamu bene enggak dicurigai sama Saul, kamu pergi, kamu bilang kamu mau berdoa di sana. Pergilah dia, dipanggilnya Isai dan anak-anaknya. Nah, di sini Samuel itu seperti kita Bapak Saudara, manusia biasa. Dia juga galau. Samuel ini tahu, Saul ini sudah berbuat dosa, sudah tidak taat lagi kepada Allah. Ya, akhirnya dia minta sama Tuhan, Tuhan, masa orang-orang Israel terus-terusan dipimpin sama orang yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dijawablah sama Tuhan, aku sudah memilih orang yang berkenan kepadaku. Datanglah dia ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak-anaknya Isai itu disuruh datang, yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika anaknya yang pertama datang, dalam hatinya Samuel bilang, oh Tuhan, apakah yang ini toh Tuhan? Dia badannya bagus Tuhan, perawakannya tinggi, gagah, ganteng seperti Mas Stephen Tuhan. Kalau bukan saya sendiri yang memuji diri saya, siapa yang memuji saya? Enggak gitu Bapak Ibu. Apakah ini Tuhan? Dia perawakannya gagah, orangnya ganteng Tuhan. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Bukan. Coba Mas Paulus dibacakan. Satu Samuel pasal yang ke-16 ayat 11 dan 12 Mas. 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Amin, terima kasih. Nah, hal yang tidak dilihat manusia, itulah yang dilihat Tuhan. Di ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Seperti yang saya bilang tadi, Samuel melihat apa yang dilihat manusia.
Oh secara manusia ini lo bagus, orangnya sudah cocok. Tapi Tuhan bilang, oh tidak, bukan yang itu. Kayak satu lagu ya, bukan yang itu. Tetapi Allah memilih seorang yang tidak dihiraukan oleh yang lain. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayat yang ke-11, inikah anakmu semuanya? Kakak-kakaknya tadi sudah datang semua, yang gagah-gagah, yang elok tadi, yang tampan, yang ganteng tadi sudah lewat semua. Ditanya, Isai, apakah anakmu cuma ini saja? Ingatlah Bapak Isai, ada satu nyempil di ladang. Dia lagi angon wedhus. Ya tahu Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Panggilan. Kadang kan kita menyepelekan hal-hal yang kecil loh Bapak Ibu. Alah, yang penting aku datang ke gereja. Ya toh? Sing penting teko. Urusan hati, wah hati itu urusanku sama Tuhan. Apakah benar seperti itu? Benar, hati itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi masa kita mau datang kepada Tuhan kok membawa hati yang enggak siap? Membawa hati yang tidak benar. Maka dari itu di poin yang pertama ini kita belajar dari Daud. Yang tidak dilihat oleh manusia, itu yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan. Walaupun Daud itu bukan anak yang paling menarik dibanding kakak-kakaknya. Apa yang kedua? Bukan manusia sempurna. Yang ketiga, Daud itu juga pernah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Tetapi yang keempat yang kita pelajari juga dari kehidupan Daud ini tetap melekat kepada Allah. Ketika dia sudah pernah jatuh, dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia sadar, oh aku sudah jatuh. Bertobat kembali kepada Allah. Bukannya malah terus menjauh. Kenapa? Karena kalau kita menjauh, kapan hubungan kita bisa baik lagi dengan Allah, dengan Tuhan. Gitu? Jadi hati yang benar ketika kita memilikinya, kita dibanggakan oleh Allah. Nah, kemarin itu saya sempat lihat si Eliab, si kakaknya Samuel. Eliab ini dia orang yang secara manusia dia tuh enggak kekurangan sesuatu apapun Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi. Tubuhnya atletis, tubuhnya itu bagus. Gagah, dia itu juga ganteng. Ganteng jangan kayak aku persis Bapak Ibu. Mek gor aku kalah dhuwur tok. Nah, Eliab ini dia tidak kekurangan suatu apapun untuk menjadi seorang yang dilihat oleh banyak orang waktu itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah bukan hanya melihat apa yang kelihatan di permukaan saja. Contohnya di sini Bapak Ibu punya sosial media, entah itu TikTok, Instagram, Facebook mungkin ya. Nah, yang saya soroti di sini Instagram. Di Instagram itu kalau biasanya kita buka profilnya, yang di situ kan yang diperlihatkan foto-foto yang bagus, yang menarik gitu. Perjalanan ke pantai apa? Perjalanan ke tempat wisata apa? Perjalanan kemana? Pasti yang bagus. Tapi apakah kita mengerti
ketika si pemilik akun tersebut kehidupan sehari-hari seperti apa, apakah kita tahu? Di Instagram, wah, iki si iki kok dolan terus ya. Apakah kita tahu ketika dia di rumah, pas kalau cewek ya, make up-nya enggak dipakai, baju kebesarannya dipakai, baju kebesaran apa? Daster, pakai daster, terus mukanya tidak dirawat dengan baik. Apakah kita tahu? Ya enggak ngerti mas, ngertiku cuma waktu di Instagram aja. Sekali lagi, biasanya manusia melihat apa yang kelihatan di permukaan. Maka dari itu Bapak Saudara, coba kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Apakah selama ini saya hanya bagus, baik di permukaan saja? Atau dari dalam diri saya, dari dalam hati saya juga sudah memiliki kebaikan tersebut. Apakah saya cuma seperti Instagram yang di depannya bagus, tapi di dalamnya belum tentu? Biarlah kita tidak seperti itu nggih Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang hanya bagus di luar saja, baik di luar saja, tetapi di dalam kita tidak memiliki isi yang baik. Biarlah hati kita terus terpaut dengan Allah, supaya apa yang keluar dari dalam diri kita berasal dari Allah juga. Nah, poin yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang membanggakan Allah? Next, setia dalam proses. Kita akan baca di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari hari ini yaitu setia dalam proses. Siapa yang suka diproses? Oke, mungkin saya kurang jelas. Siapa yang suka diproses? Angkat tangan. Wah. Siapa yang suka hasil yang terbaik? Angkat tangan. Loh, diproses enggak mau, hasil yang terbaik ya enggak mau. Jadi Bapak Ibu maunya apa? Aku mau diproses mas, tapi aku pengen hasilnya yang baik. Mungkin nggih Bapak Ibu ini kemungkinan, ini imajinasi saya. Malaikat yang sedang mendengarkan kita dia akan tertawa. Diproses ra gelem moro-moro njaluk hasil. Ra ono wong sugih tanpa rekoso, ra ono sing apa to lagune Bapak? Jadi itu nggih. Tidak ada orang yang kaya tanpa kerja keras secara manusia, secara duniawi, ya toh? Juga tidak ada iman yang kuat tanpa adanya proses. Jadi Bapak Ibu mau diproses apa enggak? Mau mas, tapi aja kayak angel-angel, aja abot-abot gitu. Kalau emas itu ketika dia baru ditambang, dia mau dimurnikan dari elemen-elemen yang lainnya, dia harus dibakar. Suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius Bapak Ibu. Itu emas. Tapi kalau cuma pengrajin gerabah, apinya paling cuma ratusan derajat. Hasilnya berbeda. Nggih toh? Apalagi cuma gereh. Gereh itu enggak usah dibong, di PP neng
sinar matahari aja dia sudah jadi. Nah, tapi harganya gereh sama harganya emas apakah sama? Sama, Mas. Kalau gerehnya 1 ton, emasnya mungkin 1-2 gram, mungkin hampir sama, Mas. Ya, tapi kan value-nya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau gereh itu tadi ikan asin, dia prosesnya enggak terlalu panjang, enggak terlalu menyakitkan, cepat selesai. Tapi itu hasil yang akan, output yang akan dihasilkan tidak sebaik emas. Emas itu selesai ditambang harus dibakar. Apakah dibakar itu enak? Mungkin kalau dia bisa teriak, dia akan teriak, panas, aduh sakit. Tetapi ketika emas itu sudah selesai diproses, apalagi sudah dijadikan perhiasan, terus dipajang di toko emas, harganya akan tinggi, mahal. Tokoh di dalam Alkitab apakah ada? Banyak. Kita lihat yuk kehidupannya si Ayub. Ayub 42, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang ke-5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini apa Bapak Ibu? Ini hasil dari proses. Siapa sih yang tidak tahu prosesnya Ayub? Wah, berarti sekolah minggunya bolosan. Berarti ibadah pemuda remajanya bolong-bolong. Ayub orang yang kaya di pesisir timur. Nggih toh? Bisa dibilang orang yang kaya raya, punya banyak sekali ternak, harta benda. Diizinkan Tuhan mengalami proses apa? Yang pertama, ternak-ternaknya habis. Harta bendanya habis. Anak-anaknya meninggal. Belahan jiwanya si istrinya meninggal dan mengutuk Ayub. Next Kak. Yang selanjutnya apa? Sama Tuhan dikasih sakit penyakit Bapak Ibu. Kurang angel piejal. Ya tak? Kurang menderita gimana si Ayub? Dari orang kaya yang dihormati, kemana-mana mungkin diantar pakai kereta kayu yang ditarik kuda, sampai suatu saat dia harus tinggal di dalam reruntuhan. Ayo, kurang piejal. Tetapi apa yang terjadi? Ayub tahan akan proses yang Tuhan berikan. Jangan dulu lihat hasilnya, kita lihat dulu prosesnya. Apakah cukup hanya ini saja? Harta benda diambil, ternaknya mati semua, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, kena sakit penyakit, apakah cuma itu? Sahabat-sahabatnya datang enggak menghibur, malah nyalah nih Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dulunya tinggal bersama dengan dia mendekat, sekarang hilang entah kemana. Sudah jatuh, tambah jatuh lagi. Ini proses yang dialami Ayub. Next. Bukan cuma Ayub. Next Kak. Nah, ada juga si Daniel. Daniel sama Ayub ini memiliki kesamaan.
Sama-sama hidup benar, hidup saleh di hadapan Allah. Sama toh? Ayub ini ketika anak-anaknya selesai pesta aja, anak-anaknya diajak untuk berdoa, untuk beribadah, melakukan penebusan dosa. Jangan sampai ketika berpesta mereka melakukan dosa. Kurang saleh gimana. Demikian juga dengan Daniel. Daniel ini kurang apa sih Bapak Ibu? 3 kali dalam sehari dia menghadap ke Israel untuk berdoa. Menjaga martabatnya sebagai anak Tuhan. Tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan bahkan manusia. Itu aja masih diancam. Masih ditekan. Terakhir dihukum. Ini proses yang dialami oleh Daniel. Kan tidak se ekstrim Ayub, Mas. Oke, saya benarkan nggih, tidak selama Ayub. Mungkin Ayub beberapa hari, bulan. Lek Daniel kan cuma 1 malam, Mas. Oke. Bapak Ibu pernah ke Taman Safari Prigen atau pernah ke kebun binatang wis pernah? Lihat singa yang kelaparan pernah? Wis enggak usah kelaparan, lihat singa pernah? Singa atau macan pernah? Enggak usah 1 malam. 10 menit, 15 atau 30 menit aja disandingkan dengan hewan tersebut. Enggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 aja hewannya Bapak Ibu. Lek raplayon mengelilingi kandangnya Mbak Iram ya. Nggih ta? Lah, kan Daniel cuma semalam. Oke, Daniel cuma 1 malam. Mungkin kemarin siang dimasukkan, pagi ini dikeluarkan. Enggak usah suwi-suwi Bapak Ibu, 10-15 menit dimasukkan atau disandingkan dengan hewan tersebut, dengan singa. Saya yang tidak bisa lari cepat akan tiba-tiba bisa lari. Enggak usah singa wis. Kula ya titik ra apa-apa. Apa ya? Cino aja wis. Kalau tidak kenal Cino. Cino kan jawel titik, wil terus Bapak Ibu lari. Saya yakin Mama Sis yang tidak bisa lari pun langsung dobrok. Aku mending dicakot timbangane pelayan. Kenapa? Karena kakinya sakit Bapak Ibu. Yo. Gitu. Nah, ini yang namanya proses. Dari kedua tokoh ini kita melihat ketika mereka setia di dalam proses yang Tuhan izinkan, apa yang mereka dapatkan? Kalau Ayub, bukan cuma harta bendanya yang hilang tadi dikembalikan, tapi dikali gandakan, dilipat gandakan 2 kali lipat dari apa yang sebelumnya dia miliki. Ya toh? Si Daniel, apa yang dia dapatkan? Promosi jabatan. Bapak Ibu mau dipromosikan? Mau naik jabatan, mau naik kelas? Kok enggak mau ya? Mau naik jabatan atau mau naik kelas? Oke, berarti siap diproses. Gitu kan? Begitu Bapak Ibu. Ketika kita pengen atau mau naik, harus siap yang namanya proses. Dan ketika kita setia di dalam proses tersebut, kita akan menjadi pribadi kebanggaan Allah. Poin yang ketiga, yang terakhir yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Next Kak. Iman yang benar kepada Allah. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, iman itu apa Bapak Ibu? Iman itu apa?
Coba dilihat ayatnya yang pertama, Ibrani 11 ayat 1, iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak akan bisa datang kepada Allah, kita tidak akan bisa jadi pribadi kebanggaan Allah kalau kita tidak beriman, kita tidak percaya kepada Allah. Maka dari itu saya beri di sini iman yang benar, bukan cuma itu, kepada Allah. Karena seringkali kata-kata ini disalahartikan, disalahpahamkan. Yang penting duwe iman. Nah, imannya kepada siapa? Ya toh? Terkadang kita yang salah atau kita kurang lengkap. Aku cuma beriman. Manusia yang beriman. Tapi berimannya kepada siapa? Kita harus beriman kepada Allah yang punya langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Jadi, ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak gampang berbelok kanan kiri, ngambek, mutung, doa lama tidak dijawab, wis aku enggak pelayanan Tuhan. Lagi enggak mood, aku enggak pelayanan Tuhan. Di sini ada, puji Tuhan di sini enggak ada. Tapi enggak tahu nanti kalau keluar dari gereja terus bilang ke yang biasa bikin jadwal, Mama sis, minggu ini aku tidak pelayanan dulu karena hatiku sedang sakit. Ya urusan sakit hati ya urusanmu. Jangan campurkan urusan pribadi dengan pelayanan. Harusnya kan demikian ya Bapak Ibu. Ketika kita beriman kepada Allah, apapun yang terjadi tidak akan membentengi kita, menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Ketika kita punya iman yang benar kepada Allah, kita kenal siapa yang kita sembah. Allah juga mengenal siapa pribadi kita. Dia pasti bangga dengan kita. Gitu? Punya hati yang benar, setia di dalam proses, iman kepada Allah yang benar. Kombo maut kalau kata anak-anak muda sekarang. Minimal punya 3 hal ini. Kita bisa jadi pribadi kebanggaan Allah. Contohnya siapa? Abraham. Next Kak. Abraham itu taat walaupun dia tidak tahu tujuan akhirnya. Di dalam kitab Kejadian kalau Bapak Ibu Saudara mau baca. Ketika itu Abram disuruh difirmankan oleh Allah. Abram, pergi dari tempatmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Gitu. Yang akan kutunjukkan kepadamu. Berarti belum ditunjukkan. Tujuannya kemana? Oh ya sembuh engko ae. Sing penting saiki manut dhisik. Gitu. Nah, karena Abraham ini dia beriman, dia percaya kepada tuntunan Tuhan, tuntunan Allah, dia jalan Bapak Ibu. Kemana? Wis enggak tahu, yang penting nanti Tuhan Allah suruh jalan ya jalan, suruh berhenti ya berhenti, suruh belok ya belok, kalau lurus ya lurus. Di sini Abraham tidak dikasih kisi-kisi sama Tuhan. Nanti kamu akan ke Kanaan, di sana kamu akan seperti ini. Enggak di-spill sampai selesai. Tapi langkah demi langkah, tahap demi tahap Allah menuntun Abraham. Gitu. Dan dia walaupun juga sempat jatuh, tapi Tuhan
tetap memilih Dia. Karena Dia juga setia di dalam proses. Ya Bapak Ibu. Iman yang benar kepada Allah membawa pengenalan yang benar tentang siapa Allah, apa maunya Allah di dalam kehidupan kita. Next Kak. Nah, jadi 3 hal ini ya Bapak Ibu. Miliki hati yang benar, setia di dalam proses, dan beriman kepada Allah. 3 hal ini yang pagi hari ini kita pelajari bersama. Biarlah pulang dari sini kita bisa menjadi pribadi kebanggaan Allah. Tidak hanya membanggakan manusia saja. Kalau jadi kebanggaannya manusia sudah biasa. Gitu. Sudah biasa dibanggakan manusia. Mungkin sekarang bangga, besok sudah lupa. Nah, contoh sedikit, beberapa hari yang lalu saya itu di SD saya ada namanya tasyukuran dan pelepasan siswa kelas 6. Temennya Chloe itu 1 orang kalau nggak salah dia itu dapat sekitar 10 penghargaan Bapak Ibu. Nilai tertinggi di ujian komputer, di apa ya namanya? Itulah pokoknya aku lali Bapak Ibu. Terus ujian tulis, dia juga berprestasi di bidang seni, di bidang olahraga. Dibanggakan toh. Tapi setelah itu apa? Ya wis, selesai. Tapi kalau Allah yang membanggakan kita, beda lagi. Tidak hanya Allah bangga terus selesai, tetapi ketika Allah bangga kepada kita, apa sih yang kita minta tidak diberikan? Apa sih yang kita butuhkan tidak disediakan oleh Allah? Maka dari itu jangan cuma pengen jadi pribadi kebanggaannya manusia, tapi jadilah pribadi yang membanggakan Allah. Next Kak, terakhir. Kelihatan nggih? Hidup yang membanggakan Allah bukan hidup yang menyenangkan banyak orang. Sekali lagi, hidup yang membanggakan Allah bukan hidup yang menyenangkan banyak orang. Oh, berarti kalau banyak orang senang padaku, Allah bangga? Belum tentu. Namun pribadi yang menyenangkan Tuhan, menjadi sederhana di hadapan manusia, namun jadi pribadi yang hebat di mata Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita lagi Bapak Ibu. Mengingatkan kita. Kalau jadi kebanggaan manusia itu bagus, baik. Tapi lebih dahsyat lagi ketika kita jadi pribadi kebanggaan Allah. Mari kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, selidiki aku dong Tuhan. Apakah aku sudah menyenangkan Engkau, sudah membanggakan Engkau Tuhan? Atau mungkin aku cuma membanggakan manusia aja Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau belum bangga kepadaku Tuhan. Mari kita akan lihat ke dalam diri kita sendiri. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat selidiki lihat hatiku, wajahmu sungguh mengasihi Yesus. Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Telah kulihat yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Bayanglah aku yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Bila pagi ini kita tidak pulang dengan hati yang hampa, mengapa seringkali Tuhan izinkan ujian terjadi? Mengapa ujian yang kita alami belum juga selesai? Ujian selesai apabila kita naik kelas. Ujian selesai ketika kita sudah dinyatakan lulus. Kelulusan kita ketika kita pulang, Tuhan nyatakan sempurna. Tetapi hari ini Tuhan dengan firman-Nya menyatakan, biar kita menjadi seperti Daniel, kita seperti Ayub, bahkan didapati kita seperti Abraham. Sempurna belum, bertumbuh pasti. Bila kita memiliki kekuatan iman yang kuat, ketika proses itu Tuhan izinkan kita tetap memandang Dia, kita tetap berpegang pada firman-Nya, sebab Dia satu-satunya kekuatan bagi kita. Naikkan syukur buat ujian yang sedang saudara alami. Suatu hari kita akan katakan, Tuhan terima kasih, karena Engkau mendidik dan membentuk sedemikian rupa. Terima kasih. Terima kasih
sudah perlahan-lahan akan berdiri di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan terima kasih. Bahkan terima kasih buat ujian yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Persoalan dan proses yang Tuhan kerjakan. Sebab di sana kami semakin mengenal Engkau. Semakin di bawah kami melekat padamu. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya namamu yang kuasa. Serta ibu dalam pendarahan, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah. Iman yang aku pegang. Mari seluruh jemaat nyanyikan dengan iman kepada Allah. Walaupun ku dari tempat ini kau dengarkan pernyataan iman kami. Kami tetap percaya. Kami memilih mengikut Engkau. Kami tetap memilih melayani Engkau. Ada tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang Kami tidak meminta lagi agar salib ini dipotong. Kami tidak meminta salib ini Tuhan lepaskan. Tetapi yang kami minta kekuatan supranatural dari Roh Kudus untuk kami mampu menanggungnya, memikul sampai kami didapati di garis finish. Setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami ujian yang Tuhan izinkan, sebagai hamba-Mu yang Kau taruh di tempat ini, yang kami minta, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk melihat akhir, bukan proses. Kami percaya penyertaan-Mu cukup. Kami percaya perlindungan dan berkat-Mu cukup. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kami, semua yang ada di ruangan ini, bahkan di rumah kami masing-masing, untuk meninggalkan Tuhan, menyangkal iman kami. Tetapi bila Kau dapati kami seperti Daniel, Kau dapati kami seperti Ayub, dan Kau dapati kami seperti Abraham.
Kami layak mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Bahwa firman itu akan terus berbicara dalam hidup kami. Firman itu akan terus menguatkan kami di dalam setiap sisi kehidupan kami, setiap apapun yang terjadi, sehingga kami katakan kami tetap mengikut Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah Kau pakai menyampaikannya, dan kami percaya berkat yang datang daripada-Mu juga akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami siap merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kasih sayang dan pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang begitu setia. Engkau telah membimbing mereka, menuntun mereka, membawa mereka. Walaupun seringkali kami tidak bisa memahami apa artinya itu, tetapi kasih sayang daripada Tuhan terus menolong, memberkati, dan menjamah mereka. Kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Berikan hikmat, kemampuan kepada mereka, kemampuan surgawi yang datang daripada Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami berdoa buat kenaikan kelas yang sudah terjadi dari kelas 1 dan seterusnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja, menolong, memberkati, dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan kami percaya dimanapun mereka bersekolah, di situ Tuhan ada. Tuhan nyatakan kasih-Mu, memberkati dan menolong mereka. Kami berdoa buat pemuda dan remaja, berikan hikmat, kemampuan kepada mereka, agar pada saat mereka bekerja, mereka sekolah, mereka lakukan apapun tugas-tugas mereka, mereka ingat bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka siap untuk menjadi berkat, dan jam-jam ibadah yang sudah kami siapkan, dengan Tuhan tolong Engkau menggerakkan hati mereka, agar mereka boleh lupakan semua yang ada di dalam dunia ini. Karena satu saat nanti kami akan tinggalkan dunia ini, dan kami akan kembali ke surga. Kami memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hikmat, kemampuan surgawi Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat ibu hamil. Kami berdoa buat Mbak Ayu yang sedang mengandung. Tuhan tolong jamah, Engkau menjaga dan melindungi kandungan yang sedang dia alami. Dan kami percaya tangan Tuhan terus bekerja, menolong, memberkati, sehingga tiba saatnya dia boleh melahirkan dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang hari ini. Kami angkat tangan dan kami memberkati sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Iman kami semakin kuat, kami semakin berkenan mendapatkan pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Engkau menolong dan memberkati kami semua. Sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, kami taruh mereka ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat acara sepanjang minggu ini, berikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat menangkap apa yang Tuhan suruh kami kerjakan, suruh kami sampaikan. Kami berdoa, kami taruh ke tangan-Mu, kami diberkati, kami dipulihkan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, tadi dari pagi sampai hari ini, Tuhan tolong dan memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, kami percaya bahwa tangan Tuhan terus bekerja, menolong dan memberkati kami semua. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami ada di dalam rencana dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat-berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah,
Bapa,